Akekah merupakan bentuk ucapan rasa syukur orang tua terhadap buah hatinya. Nah, bagaimanakah mempersiapkan dana untuk akekah? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, barangkali sebelum kita mulai ini bisa dijelaskan dulu yang dimaksud dengan akekah itu yang seperti apa, Bu? Akekah itu adalah satu cara untuk bersyukur gitu ya, karena kita mendapatkan karunia, mendapatkan buah hati. Nah, akekah itu biasanya ditandai dengan menyembelih kambing. Kalau perempuan bayinya maka kambingnya cukup satu, tetapi kalau laki-laki harus dua. Nah, itu adalah akekah. Karena kambing itu nanti disembelih kemudian dibagikan kepada handai tolan atau tetangga-tetangga gitu. Oke, adakah pertimbangan yang harus kita ingat ini sebelum kita menggelar perayaan akekah? Tentunya dari segi finansialnya. Jadi kita sebagai orang tua tentu harus mulai memikirkan apa saja yang harus kita siapkan ketika kita mulai memapaki satu kehidupan baru. Misalnya mau punya anaknya kapan dan sebagainya. Nah, itu termasuk investasi yang harus dipikirkan. Karena ketika kita melahirkan ada kewajiban tadi ya, akekah itu. Tapi selain itu juga ada hal lain nanti yang harus dilakukan. Misalnya kalau anak laki-laki adalah khitanan. Nah, ini juga yang harus masuk ke dalam perencanaan keuangannya bagi keluarga kecil tersebut. Oke, ini ada barangkali beberapa keluarga yang berutang demi dapat menggelar perayaan akekah maupun khitanan. Bagaimana pandangan Ibu? Sebenarnya tidak disarankan. Karena akekah itu memang wajib dilakukan, tetapi tidak harus saat itu juga. Jadi nggak harus 2 minggu atau seminggu setelah melahirkan. Bisa dilakukan ketika dananya sudah ada. Oke, kalau gitu kapan waktu yang tepat bagi orang tua untuk mempersiapkan dana untuk akekah? Apakah setelah menikah langsung mempersiapkan dana, apa menunggu kehamilannya dulu? Bagaimana, Bu? Sebaiknya sih setelah menikah langsung ya, karena kan nggak tahu juga apakah keluarga kecil itu akan langsung diberikan karunia momongan atau tidak. Tapi ketika kita nanti aja kalau udah hamil, padahal kan waktunya lebih singkat jadinya. Nah, lebih baik ketika sudah menikah maka langsung lakukanlah perencanaan bersama-sama dengan suami sebagai istri. Kemudian siapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam masa menanti kelahiran ini. Misalnya akekahnya selain biaya-biaya rumah sakit dan sebagainya ya tentunya. Kemudian jangan lupa juga nanti di usia balita atau setelah balita usia SD harus lakukan juga khitanan dan sebagainya. Nah, ini bisa saja dalam bentuk satu investasi yang bisa juga jangka panjang sehingga kapan saja investasi itu bisa ditarik sebagian untuk keperluan yang tadi itu bisa dilakukan. Oke, tadi Bu Yeti juga tidak menganjurkan untuk berhutang demi dapat merayakan akekah maupun khitanan. Nah, tapi jika anggarannya tidak mencukupi ini memang Bu, kiranya hukumnya bagaimana ya jika terpaksa pada akhirnya pinjam uang ke lembaga syariah? Kalau saya sih tidak menyarankan. Jadi sebaiknya ditunggu saja, menabung saja sampai mencukupi untuk akekah tersebut, nggak usah pinjam gitu ya. Nah, kalaupun pinjam jangan untuk akekah, mendingan untuk keperluan-keperluan yang lebih penting. Bukan berarti akekah nggak penting, tetapi contohnya misalnya pendidikan anak jauh lebih penting misalnya, karena lebih besar juga biayanya. Oke, kira-kira prinsip pengeluaran dana akikah itu sebetulnya seperti apa, Bu? Ini adalah satu hal wajib, tetapi tidak harus sekarang. Nah, jadi silakan saja berapa yang kita miliki investasi tersebut. Apakah kita harus cairkan seluruh investasi demi untuk akekah ini, atau kita mau tunggu dulu deh sampai investasinya lebih berkembang lagi sehingga kita bisa cairkan sebagian saja untuk akekah ini, sehingga kewajiban kita untuk berhemat dan memperhatikan kebutuhan yang akan datang juga terpenuhi, kewajiban sebagai umat muslim juga terpenuhi, yaitu melakukan akekah untuk buah hati kita. Karena pada akhirnya jangan sampai kemudian kita melupakan yang namanya proteksi, begitu ya. Betul. Bu ya. Nah, tentang proteksi saya setuju sekali nih. Jadi misalnya begini, ketika kita berinvestasi, kita juga harus punya proteksi untuk keuangan keluarga. Manakala si ayah ini kapan saja dipanggil dan meninggal dunia, maka semua kewajiban-kewajiban ini tetap bisa dilakukan karena secara finansial ada. Baiklah Bu Yeti, terima kasih banyak ya Bu atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, cerdas finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh